Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Cek. Mas Arif mau buka aja. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita buka acara pembinaan persiapan OASE ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Hamidul Ibda MPD selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Gus Nasir sebagai pembimbing OASE, Bapak Muhammad Iqbal Hailani, MPD, Bapak Andrian Gandhi Wijanarko, MPD, dan yang saya hormati Bapak Rois Sastrawan sebagai pembimbing OASE. Terima kasih untuk kehadirannya dan mahasiswa-mahasiswa yang didelegasikan dalam OASE. Monggo Pak Ibda dimulai untuk pembinaannya. Oh my God. Halo, suara saya terdengar enggak? Terdengar, Pak. Ini coba on cam semua biar enggak ngadepi laptop ini ya. Ayo kita on cam semua. Biasakan menghargai forum gitu loh. Belum semua ini. Biar kelihatan semuanya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal alamin minkum waladina utul ilma darajah. Yang kami hormati jajaran dosen maupun penguji dari unsur eksternal, jajaran teman-teman yang sudah dimandatkan untuk mengikuti ajang Olimpiade Agama Sains Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau OASE PTKI se-Indonesia tahun 2021 dan teman-teman di staf akademik maupun kemahasiswaan yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita sehingga kita bisa bertatap muka via daring dengan keadaan sehat walafiat ya. Saya kira ini menjadi salah satu nikmat yang tidak ada harganya seperti itu. Dua kalinya sholawat serta salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Nah, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua, perkenankan kami dari bidang akademik kemahasiswaan pertama-tama mengucapkan terima kasih ya. Ada es ganggu bentar tak tutup. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan semuanya yang bersedia menjadi pembimbing ya atau biasanya tim ahli ya, tim ahli yang mengawal teman-teman mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpiade Agama, Sains dan Riset Perguruan Tinggi. Jadi ini ajang pertama kali yang memang diagendakan di internal Kementerian Agama melalui Diktis ya. Dan kita sudah menyiapkan sedemikian rupa dan meskipun kondisi daring, saya pengennya kemarin itu memang tatap muka ya.
Tapi karena agendanya itu padat dan saya juga kesehatannya kurang mendukung, untuk hari ini ada sarasehan, kemudian besok Ahad itu hari santri dan sepeda goes. Kalau nanti terundur-undur akan semakin lama kita untuk koordinasi dan menyingkronkan pemahaman serta hal-hal yang berkaitan dengan persiapan teknis. Karena ini tidak terlalu banyak rapat, tapi mungkin lebih ke persiapan bagaimana per cabang lomba itu segera kita siapkan seperti itu. Jadi itu kira-kira motivasi ataupun alur ya dalam proses ini. Kemudian untuk soal teknis, data kita di Diktis itu sebenarnya yang Kemenak Emis itu sudah berubah ke institut ya. Cuman karena kemarin itu mungkin inputnya panitia itu data lama, sehingga kita semuanya nanti beberapa data masih menggunakan STAI Nahdlatul Ulama. Tidak masalah, itu soal administratif sebenarnya. Jadi nanti saya informasikan ya. Kemudian Bapak Ibu nanti yang menjadi pembimbing, saya harap bisa berkontribusi baik dalam moral, skill, pengalaman, mengarahkan teman-teman mahasiswa dalam membuat karya. Nanti kita akan sampaikan sedikit beberapa cabang lomba yang sudah diadakan seperti itu. Jadi nanti kami akan memberikan sertifikat dan lainnya ketika Bapak Ibu bisa mengawal teman-teman. Artinya hanya itu yang bisa kami berikan, tidak bisa memberikan apa-apa. Kemudian untuk mahasiswa, ini menjadi bagian penting dalam pengembangan bakat minat, penalaran, kemudian juga skill akademik yang memang harus diikuti dalam berbagai event. Tidak hanya event-event formal seperti ini ya, tetapi kita harus memiliki keunggulan kompetitif, mampu berkompetisi dengan berbagai macam mahasiswa di dalam maupun luar negeri dalam mengembangkan potensi yang kita dapat. Baik itu di aspek skill ya, skill bakat minat, kemudian penalaran, akademik kemahasiswaan maupun di bidang cabang-cabang seni ya, olahraga, puisi, cerpen, ya, sastra dan sebagainya. Itu memang menjadi bagian dari hal yang harus kita miliki, bagaimana kita mampu mengasah potensi yang sudah ada atau memaksa diri untuk memiliki potensi. Dan nanti saya kira Bapak Ibu pembimbing sudah kita pikirkan, karena beberapa kali ada yang menolak, kita kekurangan beberapa pakar di bidangnya, terutama Mas Roes ini yang kita paksa untuk menjadi pembimbing storytelling ya. Nah, jadi itu kira-kira yang menjadi catatan. Kemudian mohon izin ini tidak bisa hadir semua karena beberapa masih mengikuti kegiatan DEMA di fakultas. Jadi nanti untuk pembimbing atau mahasiswa temannya untuk mohon untuk melakukan komunikasi agar dibimbing secara personal ya. Karena sebenarnya ini kita sinkronisasi terus dibimbing antar personal selesai. Cuman kan kita harus menyamakan persepsi ya, agar tidak arahnya agar satu visi. Minimal kita target ada 1-2 yang juara lah. Meskipun itu bukan tujuan kami ya, tapi ini kembali ke teman-teman semua. Entah nanti di business plan-nya atau di qiraatul kutubnya atau apa, monggo nanti kita akan kaji seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan share mengulang ya tentang pedoman OASE yang sudah dibagikan di grup ya. Jadi OASE ini intinya bukan OASE itu bukan kayak atmosfer atau apa, tapi Olimpiade Agama, Sains dan Riset ya. Dan ini adalah bentuk wujud integrasi dari agama dan sains yang ada di perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi ini kira-kira latar belakangnya. Nanti kalau belum ada yang belum punya, nanti kita kirim lagi atau bisa di kontak aja, nanti minta Mbak Novi atau langsung mengunjungi OASE Araniri, itu akan muncul seperti itu ya. Oke, itu ya, saya kira ini singkat. Kemudian ini ada latar belakang, ada daftar isi, pendahuluan tidak penting. Dasar hukum bisa dibaca sendiri. Nah, tujuannya ini saya kira penting ya. Menyediakan ajang kompetisi dalam bidang agama. Nah, jadi
agama, sains, dan karya inovasi bagi mahasiswa PTKI secara nasional. Jadi ajang ini adalah ajang nasional, tidak lagi ajang provinsi atau di tingkat Kopertais seperti itu. Dan untuk menumbuh kembangkan motivasi belajar, kreativitas, daya saing mahasiswa untuk berprestasi, semangat kompetisi yang sehat, menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Secara umum itu, dan cara khusus ini ya, ada 4 waktunya. Nah ini saya kira harus dicatat. Kemarin untuk pendaftaran online, saya kira nanti bisa dikawal Mbak Novi atau Mas Haris dalam mengawal pendaftaran online, karena ini semuanya serba sementara online ya, untuk administrasi tetek bengeknya itu. Nah ini secara resmi pelaksanaannya tanggal 24 Oktober sampai 28 November, 1 bulan kira-kira. Yang tempatnya berpusat di UIN Aceh, ya, UIN Araniri Aceh. Dan ini diselenggarakan daring dan luring. Nanti soal teknisnya bisa kita lihat ya, kapan daringnya, kapan luring ya. Kalau kita sudah luring berarti kita sudah final gitu kira-kira lah. Nah bidangnya karena ini adalah Olimpiade ya, Mas Rois ini sangat berpengalaman mengawal Olimpiade. Itu beberapa yang memang saya baca itu lebih mengarah kepada hal-hal yang sudah teman-teman dapatkan di kampus maupun di luar. Jadi tidak hal baru gitu loh, kecuali beberapa cabang lomba ya. Intinya tentang agama, sains, riset. Nah pertama langsung saja, bidang sains ini lomba matematika. Ya. Ruang lingkupnya secara umum ini aljabar, analisis statistik, logika, geometri, dan kombinatorik. Ya. Ini umum. Kemudian fisika, sama, berkaitan dengan mekanika klasik, mekanika kuantum, dan sebagainya. Dan ini sudah ada Pak Najib kemarin ya kayaknya untuk matematika atau fisika, nanti kalau ada cabangnya yang mengikuti nanti bisa dikawal. Kemudian kimia, biologi itu untuk rumpun sainsnya ya. Nah kemudian karya inovasi. Nah ini juga menjadi salah satu jenis karya yang harus teman-teman pahami, karena ini nanti teman-teman di khususnya ini rata-rata semester berapa ini? 1 ya? Satu atau ada 5, 3? Ada 5. Ada 3 ya. Jadi di pedoman akademik yang baru nanti setelah kita rektornya definitif, itu untuk tugas akhir itu ada yang namanya skripsi dan non skripsi. Jadi yang skripsi tetap skripsi bimbingan, yang non skripsi itu ada 2. Saya target ada 2. Yang pertama artikel ilmiah, publikasi di jurnal Sinta 2 atau Sinta 3. Yang kedua adalah karya inovasi atau karya seni. Nah itu bisa masuk. Nanti teman-teman nggak usah garap skripsi, itu bisa lulus gitu loh. Nah makanya ini karya inovasi yang serius di sini monggo nanti dikembangkan ya. Jenisnya banyak itu. Jadi teman-teman nggak perlu nulis skripsi, tapi fokus mendesain karya inovasi, nanti bisa lulus, meskipun tetap ada pembimbing. Nah yang pertama inovasi teknologi. Soal contohnya nanti bisa cari di artikel atau cari di YouTube itu banyak. Saya coba googling ketemu beberapa ya. Oh ini inovasi teknologi ya. Kemudian yang non teknologi juga ada ya. Mulai bidang pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, solusi problem sosial dan kemasyarakatan atau pendidikan itu bisa. Ini yang non teknologi. Kemudian yang ekonomi syariah mungkin ini ya, produk halal dan ketahanan pangan. Ini juga ada ya. Produk kesehatan dan kosmetika serta produk konsumtif lainnya yang memenuhi unsur halal dan atau mendukung program ketahanan pangan nasional. Kemudian yang ke D, deteksi dan mitigasi bencana. Nah, saya kira ini anak-anak pramuka Racana juga pernah mendapat materi ini. Kemudian iklim, limbah, lingkungan, dan SDM terbarukan, SD terbarukan. Ini biasanya kementerian-kementerian BRIN ini sering mengadakan lomba kayak gini. Kemudian sosial keagamaan, karya inovasi yang dihasilkan dapat berupa produk yang dapat dimanfaatkan atau berdampak kepada penguatan kehidupan sosial dan keagamaan, bla bla bla, umum sekali ini. Ini bisa berupa buku ya bisa kayaknya, atau semacam buku khotbah atau apalah, namanya sosial keagamaan kan luas sekali. Apalagi ada kata moderasi beragama. Kemudian media pembelajaran, karya inovasi yang dihasilkan dapat berupa produk yang dimanfaatkan atau berdampak kepada dunia pendidikan. Ini pun bisa, misalnya media pembelajaran saat pandemi atau media pembelajaran kartu, bisa semua ini. Yang penting nanti
kalau ada yang memilih ini nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing. Kemudian desain arsitektur ya, karya inovasi yang dihasilkan dapat berupa produk atau rancangan arsitektur Islam, bla bla bla. Nah, saya kira ini Pak Najib juga bisa mengawal, sekaligus yang bawah ini astronomi Islam atau ilmu falak. Kalau ada yang di situ, kalau nggak ada ya nggak usah dipaksa. Kemudian robotik dan programming, nah ini kita sudah punya Mas Reza, Mas Rozi yang komputer ini juga bisa diikutkan ya kalau Anda pengen buat aplikasi apa atau hanya shortcut ya gitu bisa ini. Bisa nanti diunggah di Google Play dan sebagainya. Kemudian karya tulis Al-Qur'an. Nah, karya tulis Al-Qur'an ini lomba karya tulis tentang ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial dengan isi kandungan Al-Qur'an. Intinya artikel ilmiah tentang Al-Qur'an lah. Jadi sangat luas intinya ya. Kemudian bisnis plan, ini kayaknya ada yang hubungi saya kemarin. Bisnis plan ini sebenarnya masuk di mata kuliah teacherpreneurship ya, baik dasar maupun lanjutan. Ini sudah kita kita ajarkan di PGMI khususnya di MPI dan beberapa prodi yang lain juga ada mata kuliah ini. Intinya ini perencanaan bisnis, perencanaan wirausaha. Sama kalau tarbiyah itu kayak rencana pelaksanaan pembelajaran sama RPP, cuman dia kalau kami di kemarin itu ada yang secara personal, ada yang secara organisasi atau corporate ya. Ada yang bergerak di jasa, ada yang di produk. Itu juga macam-macam. Nah, nanti coba silakan menghubungi pembimbingnya. Kalau hanya saya ya saya saja besok ke kampus nanti kita diskusi atau saya kasih template-nya nanti tinggal diskusi apa yang akan direncanakan untuk bisnis ya. Kemudian lomba debat ilmiah. Nah ini kemampuan 3 bahasa ya, Arab, Inggris, dan debat konstitusi. Saya kira ini teman-teman Rukun Keluarga Islam juga bisa mengikutinya ya. Kemudian musabaqah Qiraatul Kutub. Nah ini sudah ada pakar-pakarnya, ada Gus Nasir dan kawan-kawan yang lain. Nanti intinya di sini lomba, ya, cabang lomba ilmiah yang pesertanya itu membaca kitab klasik berbahasa Arab dengan tema atau bab yang telah ditentukan. Nah ini Gus, nanti ketika babnya ini di petunjuk, babnya dari sana ya, makronya dari sana, bednya dari sana, ini yang repot. Tapi cobalah nanti kita tetap mengawal lah. Karena kalau sudah ada dasar ya, mabni, kemudian mubtada khobar, saya kira selesai itu. Kemudian fahmil Quran. Nah, ini beda dengan MTQ ya, kalau pemahaman saya ya. Namanya aja fahmil Quran. Ini kan memahami, memahamkan atau memahami lah ya. Sejauh mana kedalaman keluasan peserta dalam memahami, nah ini kan pemahaman dan pendalaman ya, Al-Quran dengan penekanan pada pengungkapan ilmu Al-Quran dan pemahaman kandungan ayat dalam bentuk cerdas cermat. Nah, bisa jadi ini nanti kuisnya, lombanya itu cerdas cermat, cuman nanti potongan-potongan ayat, nanti ini ayat makiyah madaniyah misalnya, ini mukamat mutasabihat misalnya, atau ini asbabul nuzulnya apa, mungkin juga dielaborasi perspektif ulumul Quran dan bagian di dalamnya, kan banyak sekali toh itu. Nah ini saya kira nanti bisa dikawal juga. Nah ini yang storytelling ini Mas Rois, kemarin saya paksa ya, beliau ini sastrawan, tetapi saya kira Mas Rois punya basic untuk bagaimana berkisah, karena layaknya orang baca puisi itu kan juga ekspresi ekspresi seseorang dalam bidang seni ya, artinya nanti bisa mengisahkan sesuatu, bisa membaca dan sebagainya, yang itu wilayahnya kepada storytelling. Bagaimana lomba ini menyampaikan cerita. Ya, di Semarang itu beberapa tahun ini juga beberapa sastrawan itu mengembangkan baca cerpen. Jadi saya kira sama substansinya dengan storytelling. Materi yang diceritakan berupa fakta sejarah keislaman yang berhubungan dengan tema yang telah ditentukan. Nah, berarti ini temanya sudah ditentukan ya. Dengan ketentuan memiliki hikmah yang dapat dipetik serta tidak mengandung unsur-unsur, nah ini umum lah ya, pornografi, sara, dan cerita yang dapat mengakibatkan terancam keselamatan. Nah, saya kira nggak mungkin lah ya. Jadi intinya ini berkisah, bagaimana seni berkisah tentang fakta sejarah keislaman.
ya kata kuncinya ya ini tidak lagi legenda atau folklore atau mitos ya atau mite ya, tetapi fakta sejarah keislaman. Misalnya berkaitan dengan kisah heroisme Bilal bin Rabah ketika diancam dia antemi batu harus mempertahankan akidahnya untuk tetap Islam, misalnya seperti itu. Atau kisah Warokoh dan sebagainya lah, banyak sekali fakta-fakta ya, meskipun orang menyebut cerita tapi itu ada tersebut di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah seperti itu. Jadi ini nanti Mas Roes kami minta untuk mengawal teman-teman yang di situ. Nanti yang di storytelling bisa menghubungi saya atau Mas Haris atau Mbak Novi, nanti biar dikontakkan untuk bisa berkomunikasi dengan Mas Roes seperti itu ya. Nah yang terakhir adalah lomba dai. Ini cabang perlombaan yang memang untuk mengembangkan keterampilan dakwah bil lisan ya. Dan ini untuk mahasiswa maupun mahasiswa. Intinya ini juga harus teman-teman geluti juga ya, karena ajang bertahun-tahun setiap kali ada bukan dangdut akademi lomba dai di Indosiar itu loh, lupa saya, aksi ya kalau dulu kan tidak itu juga sering menyasar ke perguruan tinggi ya, meskipun di kota-kota besar seperti Semarang, Surabaya, Jogja, tapi kalau ada kader yang bisa ke sana coba didalami. Kami juga kesusahan ketika ada lomba dai atau ceramah itu ya. Nah, ceramahnya kan lalu menjelaskan di depan kelas kan beda dengan seni dakwah Islam yang memang dikembangkan era-era sekarang ini. Jadi itu ya kira-kira cabang lomba yang nanti akan kita ikuti. Kalau melihat data sudah ada beberapa yang mengisi ya, tapi kayaknya belum semua ya. Tapi ya sesuai SDM kita aja lah, karena kita juga terbatas untuk pembimbingnya. Daripada mahasiswanya ada, nanti pembimbingnya nggak ada, kan kita cari susah dari eksternal nanti ya. Nah, secara umum itu, guys. Kemudian temanya, lah ini saya kira penting. Di mana-mana lomba itu harus sesuai dengan tema. Ini kata kunci. Baik nanti cabang ini, cabang itu ya, itu harus sesuai dengan tema. Teman-teman harus hafal ini. Integrasi agama sains untuk kebangsaan dan kemanusiaan. Religion Science Integration for Nationality and Humanity. Ingat-ingat itu ya. Jadi nanti ketika misalnya lomba dai ya, itu kalau bisa ya nyerempet-nyerempet tema. Mau tidak mau itu. Misalnya yang lomba storytelling, mau nggak mau ya ada substansi nilai-nilai yang nyerempet-nyerempet tema. Mau tidak mau. Bisa diambil dari fakta sejarah apapun tentang kemajuan Islam misalnya. Tetapi kalau bisa, nanti substansinya itu memang mengarah kepada tema. Karena mau tidak mau, juri itu paling gampang indikator menilai itu ketika nyerempet tema. Kira-kira seperti itu. Ya, dan pelaksanaan, nah ini penting. Kemudian kita bacakan, ini intinya aktif. Kemarin untuk teknis saya kira sudah diatasi Mbak Novi dan Mas Haris ya. Yang belum punya NIM dan sebagainya nanti bisa diberi surat keterangan ya, saya kira selesai itu. Kemudian ketentuan umum ini mahasiswa aktif ya, dan terdaftar di PD Dikti intinya. Nanti teman-teman mulai semester ini juga sudah dilaporkan di PD Dikti, nanti bisa diselesaikan lah, gampang nanti. Kemudian semua cabang lomba dapat diikuti. Nah, kata kuncinya ini. Jadi teman-teman bagi yang memiliki keterampilan ganda atau skill ganda bisa mengarah ke sana. Mau ikut dai ya oke, storytelling ya oke. Yang penting teman-teman serius ya, karena ini bisa membagi waktunya seperti itu ya. Kemudian ketentuan khusus ya, khusus bidang sains. Nah ini, PT hanya boleh mengirimkan maksimal 3 orang untuk setiap cabang. Ya, untuk yang sains saja ini ya. Kemudian peserta wajib mengikuti seleksi tes yang CBT. Nah ini nanti kan perlu pinkon ya. Saya kira nanti pinkonnya bisa langsung Mas Haris atau menunjuk siapa. Nanti kita beri surat tugas. Nanti kita perlu rapat sekali lagi ya. Bagaimana membuat yel-yel atau apa. Kalau ya syukur-syukur bisa ke Aceh. Nanti harus mau nggak mau kampus harus mendanai ini. Jadi harus ada pinkonnya nanti, bimbingan kontingennya. CBT, kemudian 2 cabang atau lebih dan lomba diikuti pada waktu yang sama.
harus memilih salah satu cabang. Jadi nanti kalau ada yang memilih double dan kebetulan lombanya kok bareng ya harus memilih ya, ini kan konsekuensi lah. Tapi saya lihat tidak ada yang banyak di sains ini. Kemudian yang karya inovasi terdiri 2 sampai 3. Nah, jadi ingat ya, karya inovasi ini tidak individu tetapi teamwork ya. Minimal 2, maksimal 3. Khusus untuk cabang inovasi bidang desain arsitektur Islam dapat mengirim 3 tim. Nah, artinya yang untuk cabang khusus ini, yang karya inovasi, mengirimkan 1 tim untuk setiap cabang lomba yang anggotanya itu 2 sampai 3. Khusus yang desain arsitektur itu 3 tim. 3 tim berarti ya 1 tim itu 2-3 orang. Robotik dapat mengirim 2 tim. Itu ya. Untuk karya inovasi, bukan hasil plagiasi, bla bla bla, saya kira bisa dibaca nanti. Nah, ini memiliki makalah artikel yang muat penelitian atau pengembangan karya inovasi. Saya kira ini juga bisa bisa dikembangkan meskipun kita nggak punya karya inovasi yang begitu kayak misalnya kayak penemuan apa enggak, tetapi cukup seperti ini saya kira bisa lah. Itu ya, makalah mengikuti kaidah karya ilmiah. Nah, ini saya kira sudah kita ajarkan, kalau bingung nanti bisa tanya. 10.000 harus ada karya pernyataannya. Kemudian yang debat ilmiah, nah ini satu tim itu dua orang yang debat, dan debat bahasa ya 3 bahasa itu, dan untuk debat konstitusi. Kemudian anggota tim tidak boleh diganti dengan alasan apapun. Nah, ini nama yang didaftarkan jangan sampai nanti kok pas saya Pak lagi sakit perut atau apa, nah ini diantisipasi. Jangan sampai nanti yang sudah didaftar, teman-teman harus mengikuti ini dari awal sampai akhir. Nanti kita beri surat tugas dan sebagainya ya. Jangan khawatir, pokoknya kita kawal. Meskipun ini sementara masih daring dulu ya, tetap nggak mengurangi substansi dan semangat teman-teman semua. Kemudian yang Qiraatul Kutub ya, ini belum ya. Bersama bukan native speaker bahasa Arab bla bla bla. Pokoknya yang aktif lah ini ya, ini kan. Kemudian peserta native ini yang yang dari sana ya, intinya mahasiswa luar negeri. Berarti ya mahasiswa lokal semua, namanya aja Sastro misalnya. Atau Budiman, kan Jawa tuh. Nggak mungkin orang Arab lah, kalau kecuali blasteran. Kemudian yang untuk Qiraatul Kutub, ini hanya boleh mengirim 1 orang perwakilan putra dan putri. Artinya hanya 2 orang ya, 1 putra, 1 putri. Peserta bukan merupakan native speaker bahasa Arab. Artinya tidak orang Arab, nah saya memahami ya. Native English ya, orang Inggris yang bisa. Memang natifnya ya, bahasa lahirnya, bahasa ibunya itu bahasa Inggris. Ngomong Jawa kabeh to iki. Kemudian yang fahmil Quran, 1 tim putra putri campuran. Nah, ini terdiri 3 orang dengan 1 orang juru bicara dan 2 orang pendamping. Jadi 1 yang hanya speaker ya, ketika kayak cerdas cermatnya itu ya kira-kira. Nah, untuk bisnis plan ini kategori bertim ya, 1 tim 2 sampai 3 peserta. Monggo nanti yang memilih bisnis plan ini mau bisnisnya apa, nanti saya beri contoh untuk rencana bisnisnya, tapi juga disesuaikan dengan bisnis apa yang akan dikembangkan. Ini memang perlu kita diskusi ya, perlu sinkronisasi biar satu persepsi dulu. Nah, untuk storytelling, perguruan tinggi hanya boleh mengirimkan 1 orang peserta. Jadi Mas Roes ini nanti hanya membimbing 1 peserta. Jadi tidak sebanyak cabang-cabang lomba yang lain. Saya kira agak ringan nanti Mas Roes ya untuk storytelling. Tapi insya Allah meskipun 1 harus mantap dan lengkap ya kemampuannya seperti itu. Nah, untuk lomba dai hanya boleh 1 orang peserta, putra dan putri. Artinya 2. Yang storytelling 1 tok, ya ini milih putra atau putri, tidak boleh wandu ya. Kalau dai boleh putra 1, putri 1, berarti 2 orang. Jadi ini kira-kira ketentuan khususnya. Kemudian untuk cabang lomba dan jumlah kontingen pada UASE ini bisa dilihat di sini ya. Nah, ini saya kira harus sudah rinci banget ya. Matematika 3 orang, fisika 3 orang, kimia 3 orang, biologi 3 orang. Ini maksimal ya. Ingat, maksimal. Kalau yang berkelompok tadi yang tim itu 2 sampai 3. Berarti minimal 2 orang, maksimal 3 orang ya. Nah, untuk
peserta bidang karya inovasi, misalnya satu tim. Nah, satu tim ini bukan satu orang ya, tetapi 2 sampai 3 karena tim tadi dijelaskan satu tim itu 2 orang maksimal 3 orang seperti itu. Ini ya kira-kira bisa dilihat. Kemudian registrasinya ini Mbak Novi dan Mas Haris nanti segera bagi teman-teman yang belum mengirim persyaratan, foto dan sebagainya nanti segera mengirim di grup ya. Ini biar karena terakhir adalah tanggal 18 Oktober. Kemudian registrasi dilakukan oleh panitia kontingen ya, jelas Mbak Novi dan Mas Haris nanti biar mendaftarkan teman-teman hanya setor data saja. Peserta yang memiliki kriteria sesuai hasil verifikasi akan disampaikan. Nah, ini nanti kita ada seleksi verifikasi dulu ya. Tanggal 20 akan diumumkan peserta itu lolos administrasi atau tidak, termasuk di PD Dikti aktif atau tidak, berkas surat keterangannya sudah ada atau tidak ya. Saya kira nanti kalau kita sudah lengkap insya Allah lolos semua lah ya, untuk seleksi pertama kali ya. Kemudian untuk karya inovasi dan bisnis plan menyiapkan naskah akademik. Karya disubmit pada form registrasi secara full in dan tanggal 10 sampai 22 Oktober. Nah, naskah akademik ini berarti literatur review atau kajian yang memang tidak hanya berupa rencana bisnis, tapi ada kajian atau naskah akademiknya. Di situ ada latar belakang modal sama lah seperti makalah. Makanya nanti coba besok bisa bertemu saya yang bisnis plan atau saya nggak tahu apakah saya atau sama Pak Gandhi, karena yang untuk luaran teacher plannership dasar itu ya bisnis plan, yang luaran teacher plannership lanjutan itu sudah sampai pendaftaran NIB ya, membuat NPWP dan memang sudah praktik membuat e-commerce seperti itu kemarin ya. Itu nanti bisa berubah-ubah sesuai perkembangan zaman lah. Lokasi pelaksanaan tahap final masing-masing tahap lomba akan diumumkan melalui websitenya ya. Jangan lupa teman-teman membaca-baca juga beberapa dokumen-dokumen penting di website ini. Ini juga ada ya. Jadi semuanya serba daring, bisa diakses. Berkas pendaftaran ini ya, Mas Bastomi, bisa diingatkan lagi KTP, surat keterangan aktif kuliah pada semester berjalan, surat rekomendasi dari pimpinan PTKI, ini kolektif ya, nanti tim gitu ya, sudah dibuatkan Mbak Novi kemarin, pas foto ya. Nah, ini kira-kira. Saya kira kalau ini saya kira insya Allah lolos semua lah, ini kan syarat tidak rumit. Kemudian tahap penyisian, ini penyisian 10 sampai 22, saya kira sudah jelas. Khusus untuk sains, seleksi tahap penyisian dilaksanakan 6 sampai 13. Pokoknya teman-teman ingat-ingat tanggalnya ya, jangan sampai lupa. Karena saya mungkin juga ngawalnya nggak begitu intens, nanti insya Allah saya usahakan intens. Banyak sekali pekerjaan, mungkin nanti teman-teman juga per pembimbing ya harus aktif mengupdate informasi ya, ataupun timingnya harus diingat-ingat seperti itu. Jadwal lomba setiap cabang bisa dilihat di sini ya, saya kira itu. Tahap semifinal ini 6 sampai 13 November. Cabang sains dan inovasi tidak dilakukan semifinal, akan tapi langsung masuk ke tahap final ya. Setelah tahap penyisian. Nah, ini potensi juga ini. Teman-teman yang cabang sains semuanya tadi ya, matematika, IPA, biologi dan sebagainya tadi, fisika dan karya inovasi serta bisnis plan tidak ada semifinal. Jadi setelah penyisian langsung masuk final. Makanya ini kalau bisa ditulis bagus ya, yang untuk bisnis plan misalnya atau karya inovasi, saya kira bisa berpotensi untuk masuk final ya. Jadi nanti ini harus serius juga, kita harus bisa mengawalnya seperti itu. Kemudian nomain yang masuk nilai tertinggi dari peringkat 1 sampai 10 akan ditetapkan di final seperti ini. Nah, tahap final ini secara daring untuk semua cabang lomba kecuali bidang karya inovasi. Diingat ya, karya inovasi nanti bisa ke Aceh. Kita bisa melihat ke Aceh, jalan-jalan ke Aceh. Kalau ada yang lolos, nanti saya jamin lah, saya memastikan nanti kampus siap mendanai kalau lolos seperti itu. Sama pembimbingnya, tidak mungkin tidak sama pembimbingnya. Jadi nanti berapapun orang kontingen yang lolos final di bidang inovasi akan kita kirim ke Banda Aceh tanggal 25 sampai 28 November. Mau naik pesawat apa nanti kita siapkan, kita rembuk dengan pimpinan, insya Allah di ACC lah seperti itu. Ya kira-kira hasil seleksi final nanti diumumkan dengan konsep CBT ya. Saya belum melihat modelnya seperti apa, cuma nanti kita pelajari lagi.
karya inovasi berdasarkan penguasaan konsep, presentasi naskah, keterampilan kerja, dan saat expo. Jadi nanti karya inovasi ini tidak hanya makalah misalnya, tapi mungkin membuat semacam banner atau apa namanya produk desain kayak poster gitu. Jadi ketika orang display itu paham, oh arah inovasi Anda itu ke sini gitu. Jadi tidak hanya makalah ansih, tetapi desainnya bisa dipamerkan karena pameran, expo seperti itu. Kemudian bisnis plan dinilai berdasarkan proposal dan presentasi. Ini saya rancu ini apa juknisnya. Di sana tadi ngomong naskah akademik apa dan bisnis plan, di sini kok proposal. Ini nggak konsisten ini. Tetapi ya saya bisa menangkap bahwa naskah akademik yang dimaksud itu ya proposal itu sebenarnya. Itu ya, karena ini juga perlu kita kritisi, nggak konsisten apa juknisnya. Tapi yang penting kita paham apa maksud dan tujuan dari panitia ini, paham kita. Debat ilmiah dinilai dari penguasaan materi atau topik. Qiraatul kutub, famil Quran, storytelling, dan pemilihan dai ditetapkan sesuai urutan mekanisme yang berlaku. Aturan kok urutan, aturan yang berlaku. Saya kira nanti dilihat dari unsur apa seni lah. Saya kira nanti tiap pembimbing punya indikator apa penilaian sendiri. Mas Roy ini saya kira sudah berpengalaman di berbagai negara, juga juri di tingkat Asia lah minimal, nanti bisa memberikan pengalaman kepada mahasiswanya ya. Minta tolong Mas Roy agar apa minimal bisa mengenal storytelling seperti itu. Nah, skemanya ini saya kira tidak perlu kami ulangi lagi, verifikasi bla 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 nanti kita lakukan aja. Mekanisme lomba ini sebide ya yang sains ya secara umum. Nanti ini wajib on kamera. Jadi nanti teman-teman juga lombanya itu aktif di apa di laptop. Jadi yang satu laptop, yang satu Zoom. Harus ada dua ini. Laptopnya untuk mengerjakan, HP-nya untuk Zoom. Karena untuk bukti bahwa teman-teman tidak nyontek ataupun bekerja sama. Ya CBD-nya modelnya seperti itu, kayak model seleksi-seleksi sekarang yang memang masih pandemi ya. Kira-kira itu. Kemudian tahap finalnya ini penutupnya, inovasinya nanti dikirim berupa makalah, poster atau video. Untuk finalnya nanti harus membawa poster atau video atau produknya. Jadi karya inovasi semua ini dikirim makalah, video dan sebagainya. Nanti ketika final karena tidak ada tahap semifinal langsung ke Aceh terbang naik Lion atau Garuda atau Nam Air atau Citylink nanti kalau lolos ya, semoga aja ada yang lolos, masa nggak ada yang lolos. Kemudian non teknologi produk dan sebagainya sama ya, teknisnya video, poster, produk seperti itu. Nah ini karya inovasi sudah ada contohnya detail ya, bagaimana format penulisan makalah atau artikelnya, ada nama, judul, logo universitas, nama tim, prodi dan sebagainya, ada abstrak, ada pendahuluan, rumusan, luaran, bla bla bla, semuanya lengkap ya. Ketentuan penulisannya ini juga sudah ada, dan apa setel ya ini menggunakan kalau bisa menggunakan apa namanya ini Mendeley maupun Zotero. Nanti tetap kalau bisa saya tetap bisa mengawal ini ya. Dan karena similarity harus di bawah 20%, tidak boleh lebih dari 20%. Artinya nanti sebelum diupload teman-teman karyanya harus jadi dulu, dan nanti saya usahakan untuk kita cek di Turnitin. Meskipun kita belum langganan Turnitin karena masih dirembuk ya, harganya mahal. Tahun depan insya Allah atau setelah nanti ada rektor definitif. Tapi nanti kita coba mintakan teman lain ya, teman kita yang lain untuk cek Turnitin dari karya Anda. Kalau masih di atas 45%, wah tobat, mesti kalah ya, nggak lolos. Tapi kalau harus di bawah 20%, nah nanti caranya ada trik-triknya itu. Itu ya kira-kira mohon diperhatikan bagi yang di karya apa ini inovasi ya. Kemudian format video, nah saya kira detail nanti bisa dibaca sendiri ya. Pengoperasian produk, voice over bahasa Indonesia ya, 10 menit resolusi 72 bit, nah ini nanti bisa dipahami lagi. Nah, dikirim bentuk link Google Drive yang bisa diakses ya, jangan sampai yang belum share link, ini biasaan ini nanti. Nah, posternya ini ada latar belakang ya kayak apa namanya kayak poster yang pernah kita buat itulah ya, beberapa desain ya mana ya saya punya beberapa tapi ada filenya ya.
itu ada latar belakang, tujuan, metode. Jadi nanti semacam rangkuman ya, tetapi poster besar seperti itu. Nah, mohon nanti tiap pembimbing maupun mahasiswa membuat RAB ataupun kebutuhannya nanti biar kita bisa ganti dananya ya. Misalnya karya inovasi butuh ini ya, nanti mintakan di Mbak Novi biar dicatat semua kebutuhannya apa, harganya berapa, jumlahnya berapa, nanti biar diganti dari dana dari kampus seperti itu. Karena ini kita juga belum buat RAB ya, termasuk kalau ada yang menang ini kan yang karya inovasi harus ke Aceh, ini kan eman-eman ya, ini ajang nasional seperti itu. Jadi ini kira-kira. Kemudian lanjutnya penyisian, ada tahap final. Jadi setelah penyisian itu final ya untuk yang untuk yang karya inovasi, tidak ada semifinal kecuali cabang lain memang ada. Luring ini di Araniri ya, UIN Araniri tanggal 25 sampai 28 Oktober. Semoga aja ada yang terbang ke sana nanti. Kemudian penilaiannya saya kira bisa dibaca sendiri ya. Yang paling banyak ini adalah inovasinya, aplikasinya, inspirasinya. Ini menduduki 80%. Keasliannya hanya 10%, spesifikasinya hanya 10% ya. Ini teman-teman juga harus ke sana ya. Nah, ini yang untuk tahap penyisian desain arsitektur Islam juga ada ya. Dan jumlahnya 100%, kemudian final ini juga ada nilai-nilainya jelas ya. Bidang debat ilmiah, ini bahasa Arab, penyisiannya ini video, berarti mengirimkan video argumentasi ya. Ininya itu, ini bisa dipahami ini. Dengan tema yang ditentukan dengan durasi 6 menit. Kemudian semifinal ini daring 6-13 November dan on kamera wajib ya, harus lewat Zoom nanti. Jadi teman-teman usahakan Zoom-nya ini harus aktif terus nanti ketika lomba itu. Dan nanti juga bisa kita akan memberikan mungkin pengganti pulsa dari teman-teman di tiap cabang lombanya. Jadi nanti mohon dicatat ya Mbak Novi atau Mas Haris untuk kebutuhan apa saja, karena saya juga belum paham betul karena ini OASE pertama kali ya. Kita masih belajar juga ini. Kemudian yang finalnya nanti daring ya, yang ya hanya karya inovasi yang datang ke sana. Penilaiannya yang ini British Inggris, yang Inggris ya. Ini nilainya sama kayak nilai inilah. Kemudian penutupnya, nah ini ada technical meeting kayaknya. Coba nanti tak tarik informasi di grup ya, TM-nya kapan ini. Bahasa Inggrisnya sama kira-kira. Kemudian penilaiannya ya British Parliamentary. Kemudian ini juga ada mosi debatnya ini kira-kira The Feminism and Corrupting in the Family dan sebagainya. Ini subtema the motionnya ya, tema debatnya ya. Kemudian debat konstitusi ini ya kira-kira sopan rapi melalui Zoom. Dan ini tema-temanya amandemen, depenalisasi pidana mati yang kemarin muncul mencuat ini kayak menjadi malaikat. Penegak hukum disebut sebagai pengganti malaikat, desentralisasi dan sebagainya. Format kompetisinya bisa dibaca sendiri, banyak sekali. Kemudian apalagi ini, penentuan pemenangnya ini ya, memang juri. Nah ini tabel debatnya, kira-kira aspek penilaian saya kira real ya, kebaruan gagasan, solusi dan sebagainya. Tidak hanya ini yang saya kirim gambarnya ya, seperti itu ya. Iratul Kutub ini ya, makronya, kemudian bisa dilihat di tanggal ini, kemudian fasonanya, tolakohnya, terjemah dan qawaidnya ini juga ada. Yang tahap penyisian ya, tahap final ada enggak ini ya? Nanti bisa di materinya ini sudah ditentukan juga. Zakat, muamalah, munakad dan jinaipah apa jinayah ini ya Gus ya? Kayaknya keliru ini. Kayaknya kok jinayah ini ya. Apa saya salah baca ini?
Mungkin tipe Pak itu Pak. Tipe. Ya kayak Jinaya, mosok Jinaipa ini baru nemu. Jinaipa. Jinaya ini jelas Pak Vero ini. Ini nggak apa-apa lah manusiawi. Kriteria penilaiannya ya Fasona, Nolako ini saya nggak paham ini maksudnya apa. Nanti lebih detail bisa diampu pembimbing. Tapi ada arti mufrad, pemahaman tekstual, saya kira hanya nomenklatur lain lah ini sesuai dengan petunjuk sana. Kemudian ketentuan nilainya ini 15%, 19%, tapi yang banyak ya nahwu sorobnya ini tinggi ya, sama pemahaman tekstual, fahmul jumalnya ini ya. Kemudian, nah ini fahmil Quran banyak sekali ya, hafalan, terjemah, pemahaman, tajwid, nagom, dan sebagainya. Kemudian apa ini? Pedoman teknis lah ini bisa dibaca nanti. Final, kemudian apa itu? Soal cepat. Nah ini soal cepat yang nanti harus dipahami ya. Mungkin bla 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 sebutkan 5 kalimat atau kata idhar. Nah, itu kan harus terdetek kayak gitu lah. Nanti harus latihan juga di CPD-nya ini. Kemudian bisnis plan ini ya, bisnis plan membuat dipahami. 2-3 orang mendaftar di website dan sebagainya, produk halal. Oh ya ini sudah ditentukan ya. Pengembangan ekonomi kreatif mewujudkan kemandirian masyarakat di masa pandemi. Produk halal, produk kreatif, inovasi teknologi eksis di era pandemi. Proposal digunakan harus resmi di pasar tim, belum pernah dilombakan dan sebagainya. Nanti bisa dipahami. Proposal apa naskah akademik ini nggak konsisten ya, karena ini pedoman teknis harusnya satu kata. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa kita segera untuk dicicil ya teman-teman yang mau ke sana. Kemudian inilah storytellingnya ini penyisian 3 tahap ya, penyisian, semifinal dan final. Agak berat ini kalau karya teknologi hanya penyisian dan final seperti itu. Penyisiannya 2329, durasi video dulu ya, dikirim melalui website fill in nanti bisa dikirimkan kolektif melalui Mas Haris maupun Mbak Novi ya. Semifinal, final seperti itu. Kemudian terakhir apa? Dai. Penyisian 2329 saya kira bersama semua nanti ya. Ini saya kira nanti harus ada sekretariat bersama ini untuk apa namanya? Ruang peserta untuk teknis. Nah, ini kan menghabiskan banyak waktu ini. Ini temanya juga ada Islam dan kemajuan beragama, Islam dan Pancasila, moderasi beragama dan sebagainya. Ada semua itu. Tim jurinya itu dari sana kita nggak tahu ya, profesionalitas dan sudah di SK-kan Kementerian Agama. Jadi saya nggak bisa daftar juri ini karena sudah ditentukan. Juri harus objektif, independen. Pendanaan ini saya kira nanti bisa diselesaikan. Jadi ini kira-kira untuk juara dan penghargaan. Bagi juara umum, piala bergilir dan sertifikat. Kemungkinan ajang ini nanti dilanjut di tahun berikutnya. Setelah pandemi usai mungkin bisa luring ya, kemungkinan besar ya, karena ada piala bergilir seperti itu. Juara favorit, sertifikat, juara umum. Jadi nanti ada juara umum ya. Nah nanti kita perlu petakan mau fokus di inovasi, mau di sains atau agama. Minimal kita harus satu bidang ini ada yang lolos atau juara semua atau minimal juara umum lah. Kita target minimal itu nggak muluk-muluk lah kita. Minimal seperti itu. Kalau yang juara satu yang juara umum ya. Peserta ya siap. Nanti minta tolong Mas Rois ini ngawal tenan loh. Allah. Kita target insya Allah lah ini wong gede wae wong termimpi dulu ya Mas. Medali emas, sertifikat ya, medali perak, sertifikat dan sebagainya. Dan nanti untuk juri, kalau juri toh, ini ya gambaran medali setembengnya ini ada. Sertifikat penghargaan. Prokes ini kalau nanti kita ke sana lah nanti ya, penutup terakhir. Ini ada semua ya, lampiran-lampirannya lengkap nanti bisa kita selesaikan. Itu Bapak Ibu kira-kira penjelasan tentang Juknis ya, dan kemarin sudah di-share Mbak Novi di grup. Intinya kami berharap pada sahabat-sahabat semua untuk mengikuti OASE ini dengan serius, karena mau tidak mau ini pertama kali. Kita kalau
bersaing berkompetisi dengan perguruan tinggi keagamaan Islam ya, UIN Yayan Stein, dari sisi gedungnya, jumlah dosen, guru besarnya itu nggak bakalan bisa kecuali dalam waktu yang lama. Tapi kalau dalam skill kemahasiswaan sangat bisa. Itu yang kami catat di situ. Karena mau tidak mau kalau soal nulisnya, soal qiraatul kutubnya, fahmil Qur'annya, storytellingnya, itu teman-teman bisa mengalahkan mahasiswa PTKIN. Artinya ini juga bukan menjadikan teman-teman inferior atau takut ya. Kita sudah mendapuk beberapa pembimbing atau pengawal yang tidak bain-bain gitu loh. Ada Mas Iqbal Kailani, ada Gus Nasya, ada Pak Gandhi, ada Mas Roes Rinaldi, ini sastrawan tingkatnya Asia, ini tidak hanya tingkat Indonesia. Saya kira nanti bisa kita bersama-sama bahu-membahu untuk minimal ya juara itu soal bonus ya, tapi minimal harus bermental juara, yang itu harus kita tanamkan sejak dini agar mau nggak mau kita ada semangat gitu loh, tidak separuh-separuh, tidak minder, itu harus kita buang ya. Nah, makanya nanti coba setelah minggu-minggu besok kita kumpul sekali lagi untuk checking akhir persiapan teknis pendaftaran maupun teknis pelaksanaan lomba yang CBT seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya. Ada pertanyaan, masukan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ini, saya persilakan kepada Bapak Ibu pembimbing maupun sahabat-sahabat semua yang mengikuti di bidang masing-masing ya, baik karya teknologi, agama maupun sains, seperti itu. Monggo. Baik, Pak Ibda. Ya, monggo Gus. Dari perlombaan yang saya terima, yang saya bimbing terkait dengan qiraatul kutub dan mungkin beberapa lomba yang lainnya, di sana ada dalam babak penyisihan harus mengirimkan video begitu. Nah, terkait dengan qiraatul kutub ini kan salah satu kriteria penilaian adalah fashohah, kemudian talaqqoh, kelancaran dan lain sebagainya. Ini dalam membuat video kan berarti harus dengan kualitas yang baik gitu videonya, agar ketika didengarkan oleh juri bisa terdengar dengan baik, dengan jelas begitu. Sedangkan kalau kita hanya dengan menggunakan alat seadanya kan takutnya sebenarnya anaknya bagus, cuman karena alatnya yang kurang baik gitu sehingga mengurangi fashohahnya dan lain sebagainya. Apakah ada nanti dipersiapkan misalnya satu ruangan tertentu yang tidak bising, yang misalnya yang maksimal lah untuk membuat video dengan peralatan yang maksimal begitu misalnya, Pak? Merespon untuk tim nanti kita memang ini banyak ya, tidak hanya peserta lomba dan pembimbing, tapi nanti kita memberikan surat tugas untuk tim teknis, termasuk yang ngambil video, yang nyoteng, yang edit. Nanti kita libatkan mahasiswa yang lain yang punya skill itu, dan minimal kita bekali kamera ataupun HP yang durasi ataupun MJ-nya tinggi seperti itu. Nanti kita siapkan, Gus. Yang penting nanti jadwal teknisnya diinformasikan ke Mas Haris, biar di schedule kapan mau ambil suara ataupun gambar atau video, di mana nanti bisa kita diskusikan teknisnya. Dan itu semuanya karena saya baca tadi memang harus mengumpulkan video. Ini kan perlu kita sinkronisasi bersama, bahwa sebagus apapun ya juga video menentukannya. Tapi yang paling penting memang dasarnya lah ya. Karena di TKBM itu sebenarnya bisa untuk di sana. Cuman kita belum sempat. Memang saya terus terang belum sempat membuat studio. Sudah kita agendakan, itu Mas Haris, Mas Reza dan Mas Roji itu sudah mengagendakan. Cuman agenda itu nggak selesai-selesai ya. Akhirnya ya studio itu belum jadi. Nanti gue kabar-kabar mawon nanti lewat Mas Haris atau Mbak Novi, biar dibantu tim-tim teknis yang lain ya, termasuk openingnya, editingnya kan perlu tim khusus itu. Mungkin itu Gus, nanti tinggal kontak aja atau ngabari aja, nanti insya Allah kita siap pengawalnya. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan lagi atau masukan.
Ada? Clear ya, saya kira ya. Jadi, kalau tidak ada. Mas Royes mungkin ada masukan? Aku cukup, Mas. Paling nanti tinggal intens sama anaknya aja ya. Oke. Cuma hanya satu Mas storytelling gitu. Perempuan laki-laki cuma satu. Rapopo lah. Dibatasi ya soalnya ya. Oke, demikian tadi kalau tidak ada pertanyaan masukan sekali lagi mungkin ini teman-teman sebagian Pak sambil pada kuliah ya enggak apa-apa. Sekali lagi nanti urusan teknis biar dikomunikasikan dengan Mas Haris maupun Mbak Novi. Intinya meskipun ini hari-hari ini memang masih disibukkan dengan kegiatan Hari Santri, saya kira tidak ada masalah. Yang penting kita berikhtiar membawa nama perguruan tinggi kita di kancah nasional minimal. Nanti kalau lombanya menang kan mau nggak mau kita insya Allah bisa ke Aceh lah ya. Tidak menutup kemungkinan ya. Itu target yang tidak muluk-muluk saya kira. Dan sekali lagi nanti berkaitan dengan teknis, kita akan mendata kebutuhan apa saja yang akan kita lakukan. Nanti kita akan membantu teman-teman dalam melakukan proses ini, karena ini juga nggak banyak. Insya Allah nanti biar Mbak Novi atau Mas Haris buat RAB-nya berkaitan dengan hal-hal itu. Kalau ada beli apa-apa mohon diinformasikan ya, jangan memakai uang pribadi. Kemudian nanti semua peserta, semua pembimbing kami akan berikan sertifikat seumpama tidak bisa lolos juara umum. Tapi saya harapannya sih lolos, dan mau juara umum atau tidak tetap kita berikan sertifikat sebagai penghargaan sebagai delegasi ya, delegasi di OASE tingkat nasional ini. Mungkin itu nggih yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya, kesediaannya, dan nanti minggu-minggu besok kita kumpul ya untuk menyamakan persepsi dan checking akhir berkaitan dengan pelaksanaan teknis. Kira-kira kurang apa saja. Kalau ini kan hanya awal ya. Saya telat ini, termasuk telat untuk mengumpulkan teman-teman karena juga banyaknya agenda yang belum bisa kita bagi-bagi. Ini pun harusnya ada kegiatan sarasehan undang-undang pesantren yang dana abadi, tetapi kami nggak bisa hadir di rumah seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Rois, Gus Nasih, Mas Iqbal dan semuanya. Oke, cek. Jangan lupa presensi diisi ya, teman-teman ya. Oke, ini untuk presensi ada di chat Zoom ya. Kalau saya ini Mbak Novi, HP-nya lowbat ini malah suaranya hilang-hilang terus ganti punya saya. Yang untuk dosen nanti gampang Gus, sudah direkam ini kok. Nanti yang belum ini memang kita kasihkan videonya ke yang bersangkutan, kayak Pak Gandhi kayaknya nggak ikut acara ini. Nanti biar tidak terlalu ketinggalan jauh ya.